narasi terkait dengan energi hijau itu yang kemudian seringkali dipakai oleh pemerintah, pihak-pihak ataupun perusahaan misalnya untuk bagaimana mempromosikan geothermal ini sebagai satu pembangkit energi listrik yang bisa diterima gitu, karena konteksnya adalah dia rendah emisi, rendah karbon, kemudian diubah, diutak-atik gitu kan. Panas bumi yang tadinya masuk dalam kategori pertambangan, kemudian dalam beberapa proses di legislasi itu kemudian dikeluarkan sebagai dan tidak lagi dianggap sebagai bagian daripada pertambangan. Tujuannya adalah bagaimana agar aktivitas proyek ini, aktivitas ekstraktif geothermal ini bisa masuk dalam kawasan hutan konservasi. Karena kan kalau misalkan di kategori pertambangan artinya dia tidak bisa mengganggu hutan konservasi, karena dan sejauh ini yang kita temukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan banyak taman-taman nasional yang kemudian dikelola oleh Kementerian Kehutanan sendiri dan dianggap sebagai kawasan konservasi, dan di situ pula ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi. Konteks Flores misalkan, itu kita menemukan fakta yang ada di lapangan, berbagai benturan yang dilakukan oleh aparat kepolisian misalnya, aparat represif misalkan, hingga kriminalisasi berulang yang dialami oleh teman-teman kita yang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya yang ada di Flores misalnya, itu tetap terjadi. Belum lagi soal bagaimana ancaman soal daya rusaknya di sektor perubahan bentang alam misalnya, gempa picuan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekstraksi ini, kemudian risiko-risiko kesehatan bahkan kematian itu sangat-sangat nyata di depan kita gitu. Halo Sobat Podcast Tia Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama saya Gita Yuatika dari Transparansi Internasional Indonesia. Pada sisi kali ini ada yang baru ya, karena pada podcast kali ini kita akan kolaborasi sama teman-teman NGO lain gitu, bukan hanya TA aja. Di sini kita akan ngebahas soal panas bumi. Nah, kolaborasi ini diinisiasi sama teman-teman dari Jaringan Advokasi Tambang dan dari teman-teman Terranusa. Nah, untuk lebih jelasnya apa aja yang akan dibahas, kita akan ada beberapa sesi ke depannya gitu. Jadi, yang sesi pertama ini kita akan fokus ngomongin soal proyek geothermal itu sendiri gitu. Nah, di mana aja sih letak-letak proyek geothermal? Terus sebenarnya apa sih dampaknya gitu terhadap masyarakat? Apakah sebenarnya justru proyek-proyek yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan ini tuh justru malah dampaknya tuh lebih banyak gitu loh dibanding manfaatnya gitu. Apa bahkan mungkin yang tadinya ngomongin fokusnya ke energi terbarukan ya, proyek-proyek hijau gitu. Tapi ternyata mempunyai sisi lain gitu loh di masyarakat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengundang salah satu narasumber. Beliau mendampingi masyarakat teman-teman di daerah gitu untuk sebenarnya melihat dampak proyek yang ditimbulkan dari proyek geothermal ini seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya sudah mengundang Mas Farhad dari Jaringan Advokasi Tambang. Halo, selamat sore Mas Farhad. Gini Mas, kita ada beberapa episode kan ke depannya. Episode ini kita akan fokus ngebahas sebenarnya proyek geothermal itu tuh apa sih gitu. Kenapa bisa ada proyek geothermal di Flores gitu. Dan sebenarnya mungkin kalau dari segi regulasi atau apa mungkin bisa dibahas terlebih dahulu gitu. Apa sih sebenarnya proyek geothermal dan seberapa besar dampaknya ke masyarakat kayak gitu. Untuk ini awal aja gitu untuk menjelaskan konteks ke teman-teman semua gitu terkait dengan proyek geothermal ini. Ya, pertama-tama gini, soal geothermal itu kan sebetulnya bukan barang yang baru, dan aktivitasnya di industri misalnya di bisnis itu sebetulnya sudah cukup lama. Cuman dalam konteks Indonesia sendiri, geothermal ini kemudian dinarasikan sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari energi terbarukan misalnya, itu sebetulnya bertujuan untuk bagaimana agar narasi transisi energi itu mendapat legitimasi terhadap geothermal ini sebagai satu bagian yang diklaim sebagai energi ramah lingkungan dan bersih sekaligus gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan, meskipun klaimnya merupakan energi yang bersih, energi ramah lingkungan, tetapi konteksnya adalah tetap saja energi ini, proses eksplorasi ataupun eksploitasi yang dilakukan untuk menghasilkan uap daripada energi geothermal itu sendiri, itu dilakukan dengan berbagai macam cara yang menimbulkan daya rusak hingga bahkan konflik di masyarakat, hingga di masyarakat tapak itu sendiri gitu. Nah, yang menjadi persoalan
karena narasinya tadi adalah konteksnya adalah transisi energi, maka Indonesia itu yang sebelumnya kita tahu Undang-Undang Panas Bumi sebelumnya kan dikategorikan bahwa panas bumi ini bagian daripada pertambangan gitu kan, bagian daripada pertambangan. Namun ketika ada revisi terhadap Undang-Undang Panas Bumi misalnya, itu kemudian dikeluarkan daripada kategori pertambangan ini. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah di beberapa peraturan yang ada di Indonesia, bahkan panas bumi ini dengan berbagai risiko yang ditimbulkan itu justru dijadikan sebagai bagian daripada usaha jasa lingkungan gitu. Jadi dia tidak lagi dianggap sebagai satu industri yang ekstraktif gitu, tetapi dia bisa dianggap sebagai jasa lingkungan yang secara otomatis ini punya kaitan erat dengan katakanlah cagar alam dan macam-macam taman nasional, dan itulah alasan kenapa geothermal ini bisa beroperasi di kawasan-kawasan hutan, misalnya hutan konservasi dan macam-macam, karena konteksnya adalah dia dianggap sebagai jasa lingkungan tadi yang setara dengan taman nasional dan macam-macam gitu. Berarti kalau kita bilang ini sebagai energi bersih terus terbarukan, terus ya energi masa depan lah ya kalau Ya. katakanlah gitu. Ya, Itu ya. menurut Mas Farhad sendiri gimana tuh, Mas? Nah, sebetulnya konteksnya ya itu tadi. Kalau dari Jatam misalkan, itu tetap saja menganggap bahwa yang dianggap terbarukan ini karena hanya mereduksi karbonnya kan. Maksudku, Oke. produksi karbon yang dihasilkan dari geothermal itu memang jauh lebih kecil dibandingkan PLTU dan macam-macam yang konvensional lah. Tetapi persoalannya adalah dari proses hulunya misalnya untuk menghasilkan katakanlah menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari geothermal itu. Misalnya kita bicara soal konstruksinya, itu menimbulkan masalah yang jauh lebih besar juga. Misalkan pertama adalah konflik-konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat. Misalnya konteks Flores misalkan, itu kita menemukan fakta yang ada di lapangan, berbagai benturan yang dilakukan oleh aparat kepolisian misalnya, aparat represif misalkan, yang didukung oleh pemerintah sendiri. Itu terjadi, konflik-konflik yang seperti itu terjadi hingga kriminalisasi berulang yang dialami oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita yang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya yang ada di Flores misalnya, itu tetap terjadi. Belum lagi soal bagaimana ancaman soal daya rusaknya di sektor perubahan bentang alam misalnya, gempa picuan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekstraksi ini, kemudian risiko-risiko kesehatan bahkan kematian itu sangat-sangat nyata di depan kita gitu. Itu yang menjadi problem. Makanya kita menganggap bahwa pada dasarnya di banyak negara hari ini itu masih menganggap geothermal itu atau panas bumi itu sebagai industri yang konteksnya adalah pertambangan. Tetapi di Indonesia itu dikeluarkan, konteks pertambangannya itu dihapuskan, tujuannya adalah supaya itu tadi mereka bisa beroperasi di kawasan hutan konservasi misalkan. Oke, berarti kalau misalkan kita tarik kesimpulannya, ini transisi energi tapi ada berbagai problematika tadi ya. Maksudnya Betul. itu nggak jadi pertimbangan pemerintah ya untuk Ya. melihat sebenarnya dampak terhadap lingkungannya. Kemudian apakah sebenarnya pembangunan ini juga ibaratnya melibatkan masyarakat, sesuai nggak sih sama kebutuhan masyarakat gitu? Atau jangan-jangan, ya bukan jangan-jangan sih, karena memang kemarin kan sempat diundang Jatam juga di Mata Loko ya. Memang ada beberapa dan kebanyakan masyarakat juga menolak gitu terkait dengan proyek-proyek ini gitu, karena dampaknya terhadap masyarakat juga sangat besar terlihat gitu, dan berbagai intimidasi kemudian kriminalisasi juga itu juga masih rawan terjadi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Mas, kalau misalkan Jatam sendiri gitu ngelihat proyek geothermal ini tuh sebenarnya apa sih? Kan ini kalau misalkan kita bisa baca mungkin ini solusi palsu transisi energi gitu ya. Nah, kira-kira nih, Jatam tuh ngelihatnya tuh ini sebagai upaya nggak sih dari pemerintah sendiri? Jatam ngelihat ini tuh sebagai proyek afiliasi dari perusahaan mana gitu misalkan, untuk ngelihat di beberapa lokasi titik ya kayak gitu maksudnya. Nah, Jatam sejauh ini kan sementara sedang melakukan riset penelusuran terkait dengan laporan-laporan yang lembaga-lembaga pendanaan global yang kemudian turut mendanai gitu kan, turut mendanai bagaimana operasi geothermal yang ada di Indonesia. Dan sejauh ini yang kita temukan itu ternyata ada beberapa lembaga besar juga yang terlibat dalam pendanaan itu, misalkan JICA misalnya, JICA yang dari Jepang misalkan, terus ada World Bank, termasuk KfW misalnya dari Jerman, terus ada Asian Development Bank. Itu semua lembaga-lembaga internasional
yang kemudian turut serta mendanai proyek-proyek ini di Indonesia. Misalkan salah satunya adalah yang mungkin kita bisa lihat perkembangannya sejauh ini masih ngotot untuk terus-terusan memaksakan proyek itu ya yang terjadi di Pocoleok gitu. Yang terjadi di Pocoleok ada KfW yang ingin menyuntikkan dananya melalui PLN di sana. Kemudian warga ini sampai sekarang masih terus-terusan menolak. Mereka beberapa kali melakukan FPIC, tetapi warga tetap konsisten bahwa mereka concern pada energi yang sebetulnya tidak diproduksi oleh industri, tetapi ini diproduksi oleh alam gitu. Itu yang terjadi. Nah, di situlah kemudian kita menganggap bahwa modus ekstraktivisme, katakanlah seperti itu ya, modus ekstraktivisme yang baru ini logikanya itu juga agak sesat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menelisik lebih dalam lagi, ini kan ada upaya peralihan kan, peralihan dan konteksnya tadi dari misalkan yang sebelumnya kita ketergantungan terhadap fosil fuel, batu bara, minyak dan gas segala macam, kemudian itu diubah ke dalam geothermal yang dianggap sebagai energi yang menjanjikan gitu. Cuman kan pada dasarnya yang harus kita pahami soal ekstraktivisme ini adalah bagaimana kekayaan alam ini atau sumber kehidupan ini dijadikan sebagai komoditas yang layak untuk dieksploitasi lebih jauh lagi. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Jadi narasi transisi di energi di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan daripada modus operandi ekstraktivisme yang baru ini gitu. Makanya ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya bagaimana mereka mengeruk itu sumber kehidupan itu yang lagi-lagi warga yang pasti akan dikorbankan, sementara yang mendapatkan keuntungan daripada bisnis itu ya adalah perusahaan gitu, adalah lembaga-lembaga internasional ini gitu, termasuk misalkan negara sendiri karena melalui PLN kan sebagai BUMN gitu. Berarti kalau misalkan Jatem sendiri udah ini nggak sih kayak memetakan sebenarnya dominasi perusahaan yang memang bermain di geothermal tuh siapa sih sebenarnya gitu selain tadi Gika ya dari Iya. Japan itu ya. Kalau misalkan untuk konteks perusahaannya langsung, ya itu tadi yang bahkan itu dimonopoli sebetulnya sama PLN. Misalkan terus ada perusahaan-perusahaan lain termasuk perusahaan luar negeri, Ormat, ada Sinarmas juga di Gede Pangrango, terus ada Sintesa yang di Padarincang, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memang yang memaksakan proyek itu terus-terusan berlangsung. Misal seperti yang paling dekat dengan Jakarta misalkan ya Gede Pangrango yang bisa kita lihat sampai hari ini mereka masih mencoba untuk menciptakan konflik gitu kan, memecah belah masyarakat ini dengan berbagai narasi-narasi yang mereka sampaikan, termasuk soal ada beberapa isu bahwa ada warga yang dibeli apa segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dijalankan oleh perusahaan gitu. Ya, berarti sebenarnya berbagai regulasi yang ada juga mempermudah investasi itu masuk juga ke Betul. Indonesia khususnya di tadi sektor geothermal tadi ya Betul. gitu. Nah, untuk lanjutnya pertanyaan terkait dengan tadi kan udah juga dijelasin bahkan siapa sih yang paling diuntungkan, yang banyak diuntungkan perusahaan, tapi itu juga berbagai penolakan juga telah dilakukan oleh masyarakat gitu sebagai upaya bahwa ya mereka berstatement bahwa proyek geothermal ini juga banyak merusak lingkungan misalkan seperti itu kan. Nah, kalau misalkan apakah kita sebenarnya sedang mengganti suatu bentuk pengerusakan dengan bentuk pengerusakan lainnya gitu loh. Jadi kan kelihatan ya sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Farha tadi tuh ini sebagai solusi palsu gitu atau sebenarnya proyek hijau yang itu hanya mengalihkan dari satu kerusakan yang lainnya seperti Ya. itu. Ya persis, sebetulnya ya tujuannya itu kan maksudku dari ya faktanya yang terjadi hari ini misalkan yang pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah konteks yang dimaksud dengan transisi energi itu seperti apa. Pertama, kita harus sepakat dulu nih soal yang kita artikan, yang kita maknai sebagai sebuah energi itu seperti apa. Karena kan selama ini, sejauh ini, kita hanya mengadopsi definisi energi itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya. Sementara konsep energi yang diketahui oleh masyarakat adat, misalnya yang dipahami oleh masyarakat adat, itu tidak seperti apa yang dipahami oleh pemerintah. Katakanlah misalnya pemerintah hari ini menganggap bahwa energi yang dimaksud dengan energi itu adalah mesin, misalkan listrik dan macam-macam. Sementara dalam konteks masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di tapak-tapak krisis yang hari ini itu menganggap bahwa sumber relasi sosial antara manusia dengan kehidupannya itu yang dimaksud dengan energi dan itu tidak diproduksi oleh manusia melainkan diproduksi oleh peradaban gitu. Nah, konteksnya dalam situasi yang seperti itu akhirnya kita diperhadapkan pada fakta bahwa
Memang ini proyek yang cenderung dipaksakan karena berbasiskan pada ya modernitas tadi gitu kan. Kita dipaksa untuk terus-terusan menerima narasi pemerintah dengan menganggap bahwa ketika batu bara ini habis, kemudian dianggap kotor, dianggap tidak terbarukan, lantas ini akan beralih ke geothermal misalnya. Dialihkan ke geothermal, dan itu lagi narasi yang dibangun adalah ini energi bersih. Sementara dalam konteks yang lebih dalam lagi, yang lebih substansial lagi, berdasarkan cara pandang masyarakat, misalnya masyarakat Tapak, entah itu masyarakat adat, energi itu tidak sebatas itu loh. Energi itu tidak hanya sebatas listrik tadi, tetapi lebih dalam daripada itu. Energi itu yang menghidupi kehidupan mereka, bukan bukan yang diproduksi oleh manusia menggunakan mesin-mesin yang merusak itu gitu. Energi yang dimaksudkan oleh masyarakat adat adalah ya kelangsungan antara alam dan manusia dan masyarakat itu bisa beriringan. Itu yang dimaksud energi oleh masyarakat adat. Nah, itu kan tidak nyambung dengan cara pandang pemerintah kan. Problemnya kan di situ masalahnya. Nah, berarti ada sebenarnya mispersepsi ya antara masyarakat dengan pemerintah sendiri Ya, yang ngomongin soal energi tadi ya, bahwa sebenarnya ya kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya proyek-proyek yang dibuat pemerintah ini sebenarnya nggak selaras gitu loh dengan tujuan yang masyarakat adat atau betul. masyarakat sekitar gitu cita-citakan gitu. Mungkin kalau dari Jatam gitu ngelihat sering mengorganisir juga kan terkait dengan apa namanya kasus-kasus di daerah gitu. Nah, kalau dalam sektor geothermal sendiri harapannya gitu misalkan dari teman-teman masyarakat adat gitu melihat proyek geothermal ini tuh harapannya tuh kayak gimana sih? Apakah ya selain menolak ya, tapi ada nggak misalkan unsur-unsur lain gitu loh yang bisa diceritakan ngomongin lebih spesifik lagi terkait dengan tanggapan mereka terkait proyek geothermal ini gitu. Iya, yang pertama gini, sebetulnya ada banyak alasan kenapa warga itu sampai hari ini ya di banyak titik yang ada di Indonesia itu terus-terusan menolak apa namanya pertambangan panas bumi ini, dikarenakan satu adalah soal ancaman daya rusak yang menghantui mereka sejauh ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari proses produksi energi listrik yang dihasilkan daripada proyek geothermal itu kan prosesnya apa ya, istilahnya itu mereka menyebutnya ini sebagai reinjeksi. Jadi ada suntikan air itu kemudian disuntikan ke dalam tanah, kemudian akan mengeluarkan uap panas gitu kan. Uap panas ini kemudian yang memutar turbin. Nah, ketika turbin itu berjalan, akhirnya terciptalah listrik gitu kan. Nah, sisa-sisa misalnya karena itu kan prosesnya sih apa ya, sirkulasinya jelas kan. Jadi kenapa dianggap terbarukan? Karena air yang diinjeksikan ke tanah itu bisa dimasukkan lagi. Sementara kalau misalkan ada sisa-sisa fluida yang tidak bisa direinjeksikan lagi, itu kemudian jadi limbah. Nah, sejauh ini yang kita temukan geothermal itu ada menghasilkan 3 limbah nih. Satu limbah cair, ya kedua limbah gas misalnya, yang sama ya limbah padat. Nah, dari ketiga limbah ini itu sebetulnya mengandung logam berat. Itu yang menjadi persoalan. Dan kebanyakan limbah cair ini kan karena dianggap bahwa ternyata tidak mencemari lingkungan, akhirnya kebanyakan pembuangan limbah cair oleh PLTP misalnya itu dibuang atau disalurkan langsung ke sungai. Sementara di beberapa jurnal itu disebutkan bahwa ternyata limbah cair yang diproduksi oleh PLTP itu mengandung logam berat, diantaranya misalkan arsenik, misalkan boron dan merkuri. Dan itu kan kemudian dialiri ke sungai warga, misalkan itu menjadi sumber air warga ada di situ dan kemudian warga mengkonsumsi itu. Nah, ini menjadi bahaya juga. Nah, belum lagi soal misalkan limbah gas. Limbah gas ini kemudian kan orang-orang menganggap bahwa yang dikeluarkan oleh PLTP ini hanya karbon dioksida. Ternyata di berbagai tempat wilayah operasi PLTP, misalkan di Sorik Marapi itu, di Mandailing Natal itu, bukan karbon dioksida saja yang diproduksi, dibuang, tetapi yang dibuang adalah termasuk soal gas H2S misalkan. Gas H2S ini yang telah membunuh kurang lebih 5 sampai 7 orang warga Mandailing Natal karena menghirup langsung gas H2S itu. Termasuk ratusan lain yang kemudian harus mengungsi dan menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit karena menghirup gas H2S itu. Nah, itu ya beberapa sebetulnya yang dikhawatirkan termasuk soal
di Mataloko misalkan kita melihat persis bagaimana PLTP itu beroperasi terus mengakibatkan amblesan tanah di sana yang membuat tanah di sekitar wilayah itu tidak produktif. Tumbuhan-tumbuhan juga sudah tidak produktif lagi. Kemudian ada semburan lumpur, semburan uap yang dihasilkan dari beberapa wellpad yang dibor namun gagal oleh perusahaan, termasuk di Mandailing Natal itu juga yang menjadi salah satu kasus gitu. Nah, termasuk soal gempa picuan. Ini kan proses geothermal itu kan karena dia kan menyuntikkan air ke dalam tanah itu kan menggunakan metode fracking kan. Jadi mereka menciptakan keretakan di dalam bawah tanah itu. Akhirnya dari metode itu kemudian yang salah satunya diduga menghasilkan gempa-gempa picuan itu. Dan kita lihat persis bagaimana di wilayah-wilayah yang hari ini menjadi titik operasi produksi geothermal itu merupakan kawasan atau daerah yang rawan bencana. Jadi ya ibaratnya adalah ketika operasi ini dijalankan, maka ya ini mengundang bencana bagi warga yang bermukim di wilayah itu gitu. Itu yang hari ini menjadi kekhawatiran warga gitu sejauh ini. Jadi kalau misalkan bisa saya simpulkan gitu dari tadi pernyataan Mas Farhad dari ngomongin soal definisi ya, misalkan katakanlah definisi yang ada yang mispersepsi gitu terkait dengan apa itu transisi energi itu gitu antara pemerintah dengan masyarakat, karena sebenarnya dampak yang ditimbulkan itu malah lebih banyak gitu, ngomongin soal proyek hijau yang katanya proyek hijau ini gitu kan. Ini bisa kita lihat dari beberapa dampak yang tadi Mas sebutin gitu. Adanya zat-zat yang berbahaya yang timbul gitu dari proses aktivitas ini. Kemudian adanya ledakan-ledakan kecil yang itu juga ngeganggu gempa masyarakat picuan, sekitar. Gempa picuan gitu ya. Yang sebenarnya itu bisa dibilang ya membahayakan masyarakat juga gitu. Jangan-jangan malah itu juga merusak bangunan-bangunan milik masyarakat sekitar kayak gitu kan, bisa jadi. Mungkin ya. Kalau yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, sejauh ini kan kita BMKG sendiri kan merilis itu bahwa yang gempa-gempa yang mereka hitung misalnya itu kan selalu itu di atas dari 2 atau 3 ini kan, 2 atau 3 skala Richter. Nah, kalau dari konteks yang berkaitan dengan geothermal, ini kan sifatnya bisa jadi kumulatif juga kan persoalannya. Meskipun ini gempa-gempa kecil, tetapi kita nggak tahu ketika misalnya gempa-gempa itu terus-terusan terjadi, misalnya pergeseran di bawah tanah itu terus-terusan ada, itu justru ya kekhawatiran kita jangan sampai ini menciptakan peluang gempa yang jauh lebih besar lagi. Nah, itu yang perlu dicek juga. Tetapi kan konteksnya bukan hanya persoalan gempanya, tetapi ada beberapa masalah yang ditimbulkan, masalah lain yang ditimbulkan yang itu sebetulnya jauh lebih mengerikan dibandingkan soal gempa picuan ini. Meskipun kita tahu sendiri gempa yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Ring of Fire itu kan ya mengerikan juga. Terakhir kan soal yang kemarin mungkin kita bisa lihat sendiri, Cianjur itu kan gempa yang dahsyat juga kan, dan di wilayah itu juga yang kemudian akan dieksploitasi untuk penambangan panas bumi. Bagaimana misalkan warga sudah trauma dengan gempa yang terjadi, akhirnya panas bumi masuk yang kemudian menciptakan gempa-gempa yang baru, gempa-gempa kecil yang baru gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu juga akumulasi itu ya, jangan sampai ya malah ada picuan-picuan yang lebih besar kayak gitu, yang dampaknya juga pasti tentunya akan lebih besar gitu. Nah, mungkin Mas, aku akan beralih ke ngomongin greenwashing nih. Istilah energi hijau kan sering digunakan untuk memperkuat cita keberlanjutan ya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih greenwashing ini tuh bekerja dalam proyek geothermal itu sendiri kayak gitu? Iya, gini. Kalau yang kita amati, greenwashing ini kan sebetulnya merupakan bagian atau yang bisa kita sebut sebagai strategi marketing daripada pihak si perusahaan ini untuk bagaimana agar bisnis mereka diterima gitu kan. Nah, bisnis mereka diterima, dan ada beberapa pola yang sebetulnya kita lihat sejauh ini yang kita temukan. Pertama adalah narasi terkait dengan energi hijau. Itu yang kemudian seringkali dipakai oleh pemerintah, pihak-pihak ataupun perusahaan misalnya untuk bagaimana mempromosikan geothermal ini sebagai satu pembangkit, misalnya satu pembangkit energi listrik yang bisa diterima gitu. Karena konteksnya adalah dia rendah emisi, rendah karbon gitu. Karena kan sejauh ini kan
bicara soal batu bara, migas itu kan memproduksi, perbandingannya adalah karena emisinya lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan lain-lain kan. Itu satu narasi itu. Yang kedua, deregulasi gitu. Jadi aturan hukum yang ada yang kemudian memang sudah mengatur tentang panas bumi, misalnya seperti yang di awal saya tadi sampaikan bahwa kemudian diubah, diutak-atik gitu kan. Panas bumi yang tadinya masuk dalam kategori pertambangan, kemudian dalam beberapa proses di legislasi itu kemudian dikeluarkan sebagai dan tidak lagi dianggap sebagai bagian daripada pertambangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana agar aktivitas proyek ini, aktivitas ekstraktif geothermal ini bisa masuk dalam kawasan hutan konservasi. Karena kan kalau misalkan di kategori pertambangan artinya dia tidak bisa mengganggu hutan konservasi karena dan sejauh ini yang kita temukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan banyak taman-taman nasional yang kemudian dikelola oleh Kementerian Kehutanan sendiri dan dianggap sebagai kawasan konservasi dan di situ pula ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi. Misalkan yang terbaru kemarin bisa kita lihat bagaimana Bahlil melelang Gunung Lawu dan itu kan taman nasional yang dilindungi konservasi tapi akan ada aktivitas industri yang dibangun di sana gitu. Jadi utak-atik itu yang kemudian dilakukan diubah dikeluarkannya panas bumi dari kategori pertambangan, kemudian beberapa peraturan-peraturan pendukung lainnya yang dianggap menjadikan geothermal ini sebagai usaha atau jasa lingkungan. Artinya ketika dia bagian daripada jasa lingkungan, aktivitas ekstraktif ini mendapat legitimasi dari kementerian gitu. Dan dia bisa beroperasi di itu tadi di kawasan-kawasan konservasi dan setara dengan taman nasional misalnya, setara dengan cagar alam dan ya konteksnya seperti itu. Padahal ini ya kita tahu bagaimana siapa dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan dikorbankan dari proses ini gitu kan. Nah, masalah yang lain yang kemudian ditimbulkan itu adalah bagaimana setelah misalkan utak-atik itu dilakukan, akhirnya ada upaya untuk menghapus suara warga. Menghapus suara warga ini kita analogikan sebagai AMDAL ini semakin diperketat gitu. Tidak diperketat tetapi dipermudah gitu. Semakin dipermudah yang kemudian membuat partisipasi bermakna yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk penyusunan dokumen AMDAL ini itu semuanya dihilangkan gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah juga, masalah yang terjadi hari ini. Dan yang terakhir itu ketika misalkan suara warga ini kemudian dihapuskan misalnya menciptakan konflik di di level warga, ada yang pro, ada yang kontra, akhirnya ya mereka terus-terusan menjaga narasi itu. Nah, itu yang kemudian pola yang kita temukan di masyarakat wilayah Tapak yang hari ini menjadi lokus operasi dari geothermal itu. Nah, kenapa kita katakan sebagai strategi greenwashing? Karena energi itu tidak lagi dilihat sebagai sebuah kebutuhan rakyat gitu, kebutuhan utuh daripada rakyat, tetapi dia hanya dilihat sebagai sebuah komoditas dan sebuah komoditas yang kemudian bisa dieksploitasi secara terus-menerus untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak perusahaan ataupun negara itu sendiri. Dan tidak main-main, pendanaan-pendanaan yang diberikan oleh lembaga pendanaan internasional ini itu jumlahnya sangat besar. Misalkan kita lihat tadi jika JICA dari Jepang itu kan, dia memberikan pendanaan itu kurang lebih sekitar 1.200 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat sangat luar biasa. Kalau misalkan di sektornya belum lagi misalkan lembaga pendanaan yang lain kan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan jika ini. Terus ada World Bank misalkan, banyak lembaga lah yang membiayai itu. Lembaga pembiayaan internasional yang Iya. untuk besar-besar ya, Iya. membiayai proyek geothermal di Indonesia gitu, khususnya Betul. mungkin di Flores itu sendiri. Jadi ya ini sih ya, lagi-lagi modus terkait dengan apa namanya ya, melanggengkan proyek-proyek pemerintah ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita lihat tuh polanya mungkin hampir sama ya. Misalkan kalau kita ngomongin pertambangan juga yang diotak-atik kan sebenarnya regulasinya ya. Betul. Misalkan menarik perizinan dari daerah ke pusat kayak gitu kan ya. Ini juga sebenarnya tadi ya menghilangkan Suara warga. suara warga misalkan. Terus sama yang dia menghilangkan sebagai proyek pertambangan. Iya, Ya dia kan ya? dikeluarkan dari kategori Supaya pertambangan. tadi Dia supaya bisa beroperasi di kawasan konservasi. Oke, gitu. itu kan sebenarnya bahaya sekali gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Suatu kelindan antara regulasi sebenarnya yang
pemerintah yang mengetok regulasi, tapi yang lagi-lagi yang mendapat dampak itu malah masyarakat Betul. di sekitar geothermal tadi ya, seperti itu. Jadi ya lagi-lagi ini ya proyek-proyek yang hanya mungkin ya tadi bilang kalau transisi energi ya berarti bukan transisi energi tapi Ya. malah jadi solusi palsu gitu lah ya. Betul. Nah, untuk apakah sebenarnya pola ini tuh sistematis dalam pembungkaman atau penyangkalan terhadap lingkungan dari berbagai proyek geothermal yang ada gitu loh. Dan bagaimana sebenarnya suara masyarakat terdampak seringkali dihapus dalam narasi besar transisi energi kayak gitu. Tadi ya, kalau misalkan kita lihat dari contohnya kan banyak sebenarnya mungkin aku nggak tahu sih kalau proses perizinannya apakah memang itu juga melibatkan masyarakat apa tiba-tiba proyek itu ada langsung gitu aja kan gitu. Tiba-tiba ini kawasan geothermal kayak gitu kan bisa jadi kan ya. Ya, artinya sejauh ini yang kita temukan itu kan ya bisa dibilang proyek ini memang akan datang secara tiba-tiba karena kan klaimnya adalah bahwa proyek ini akan dijalankan di atas tanah negara gitu kan, tanah konservasi gitu. Nah, jadi makanya warga ini kan kadang-kadang ya mungkin tidak memahami persoalan yang terjadi gitu kan, persoalan seperti apa barang ini gitu, seperti apa geothermal ini pertama. Yang kedua adalah ketika misalkan ini tidak disampaikan kepada warga, maka hal-hal yang berkaitan dengan dampak soal katakanlah gas hidrogen tadi, misalkan hidrogen sulfida itu H2S itu kemudian itu akan sangat sulit untuk menemukan siapa kira-kira ketika misalkan itu sudah beroperasi, PLTP-nya yang sudah beroperasi dan mengeluarkan gas beracun itu, ini akan sangat sulit untuk mencari siapa sebetulnya aktor atau yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena konteksnya adalah kawasan konservasi, belum lagi misalnya kawasan-kawasan konservasi khususnya di Taman Nasional, misalkan di gunung-gunung itu kan banyak pendaki. Gunung Gede aja setiap seminggu sekali itu bisa sampai 3.000 sampai 4.000 orang yang melakukan pendakian. Dan kawasan itu yang akan dijadikan sebagai wilayah kerja mereka, panas bumi itu gitu. Kalau misalkan kita cek lagi logika ekstraktivisme itu kan sebetulnya yang hari ini ada di Indonesia, transisi energi itu bisa kita artikan sebagai sebuah perluasan pasar energi itu sendiri gitu. Jadi ada perluasan pasar modal yang tadinya ya sekali lagi tadinya batu bara, kemudian yang dihancurkan hari ini adalah tapak-tapak yang mempunyai potensi pengembangan panas bumi itu gitu. Itu yang kita temukan sejauh ini. Berarti ngomongin soal tadi ya, apa namanya ketika memang suatu proyek itu ada di situ, masyarakat nggak diedukasi gitu ya. Sama sekali mereka Jadi tidak perlu mereka belajar dilibatkan. dari dampak ya, dari dampak yang timbul tiba-tiba ada proyek di situ namanya proyek geothermal dan mereka nggak tahu apa itu proyek apa, tapi mereka langsung merasakan dampaknya kayak gitu Betul. ya. Ya kita bisa lihat kan di Dieng misalnya itu beberapa kali kejadian, bahkan ada yang meninggal. Perkebunan warga misalnya, usaha perkebunan warga juga terdampak dari aktivitas geothermal ini. Perkebunan warga itu menjadi tidak produktif. Itu ada beberapa warga yang kemudian menyampaikan itu ke kita, menyampaikan secara langsung gitu kan. Ya akhirnya mereka merasakan itu hari-hari ini, merasakan itu, dan kita sama sekali tidak kita tetap melakukan ini karena mereka sama sekali tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan gitu. Tahu-tahu ya itu tadi ucuk-ucuk proyek ini akan dijalankan. Ya karena warga sama sekali tidak mengetahui pertama soal daya rusaknya seperti apa. Tahu-tahu perusahaan ini datang dengan proyeknya, dan karena klaimnya adalah itu tanah negara, tanah konservasi, akhirnya mereka bisa beroperasi di situ tanpa mengetahui, tanpa warga mengetahui dampak-dampaknya akhirnya. Dan bahkan kalaupun misalnya lokasi operasinya itu berada di tanah-tanah milik warga, misalnya itu akan ada pembebasan, dan ketika warga menolak, peluangnya adalah ya mereka akan dikriminalisasi gitu. Itu yang menjadi soal. Jadi dia dianggap sebagai menghalangi suatu proyek yang Betul. ada gitu ya. Karena kan kebanyakan proyek geothermal yang ada di Indonesia itu kan dikategorikan sebagai PSN. Wow. Itu yang menjadi Termasuk masalah. yang di Flores juga ya. Flores itu bahkan lebih parah karena ditetapkan sebagai pulau panas bumi. Iya. Itu yang menjadi
masalah yang jauh lebih besar. Jadi bayangkan satu kepulauan Flores itu di segala penjuru, di segala titik itu akan dibangun PLTP yang nantinya akan memproduksi listrik. Nah, pertanyaan kemudian adalah ya untuk apa energi itu? Untuk apa listrik itu diproduksi gitu? Tapi ini Jatam punya penelitian sendiri nggak sih ngomongin soal ini? Misalkan daya rusaknya, misalkan menghitung daya rusaknya sebelum ada ditetapkan Flores ini sebagai proyek pulau panas bumi gitu, sama sesudah ditetapkan gitu. Iya, sejauh ini karena kan ini riset yang soal geothermal untuk saat ini terkait dengan pembiayaan dan macam-macam itu kan sementara dalam proses ya, ada ongoing gitulah. Cuman kalau berkaitan dengan daya rusak itu tahun ini kemarin kita baru sudah memperbaharui mengupdate buklet itu kan. Oke, mungkin tadi udah banyak dijelaskan ya terkait dengan apa dampaknya, kemudian dari proses berjalannya aktivitas geothermal di masyarakat gitu, dari proses mulai mungkin tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengetahuan terkait apa itu proyek yang akan dilakukan di sekitar masyarakat tinggal kayak gitu. Nah, ada nggak sih selain tadi kan Mas Farhad juga cerita ya ngomongin soal berbagai penolakan juga udah dilakukan gitu sama masyarakat terkait dengan ini. Bahkan mungkin ada tokoh-tokoh agama juga yang ini ya sangat menyuarakan terkait dengan penolakan ini. Nah, sebenarnya upaya-upaya apa aja sih yang udah dilakukan masyarakat gitu? Sejauh ini yang misalkan kita ambil contoh yang ada di Pocoleok, itu kan mereka sangat terkonsolidasi lah. Mereka menolak setiap kali FPIC dilakukan oleh entah itu lembaga konsultan dari luar negeri yang memfasilitasi untuk FPIC antara KFW dengan masyarakat adat Pocoleok itu sendiri. Mereka sangat terkonsolidasi gitu, mereka sangat kuat, sangat solid, dan itu yang kemudian menjadi pegangan mereka sejauh ini. Nah, bahkan kalau misalnya kita cek itu kan mereka seringkali mereka selalu ketika misalkan merespon sesuatu itu menyebut gerakan mereka sebagai aksi jaga kampung. Jadi mereka melakukan aksi untuk menjaga kampung mereka dari ancaman geothermal ini. Oh ya, satu lagi yang sebetulnya mungkin ini perlu penegasan gitu kan. Karena kenapa misalnya ini ditolak, proyek panas bumi ini ditolak, karena ini berkaitan dengan sumber air. Proyek panas bumi ini kan sebetulnya rakus air kan. Dia merupakan industri yang sangat rakus air, dan potensinya dia akan merampas sumber-sumber air warga karena itu tadi menginjeksikannya ke dalam tanah untuk menghasilkan uap itu akan sangat besar. Artinya potensi sumber air warga itu pasti akan dirampas gitu. Itu sangat besar kemungkinan, dan itu yang kemudian menyatukan perlawanan warga yang ada di Padarincang misalkan. Di Padarincang itu satu isu yang sebetulnya mereka bawa untuk menolak rencana proyek geothermal ini, yaitu isu air tadi. Jadi tidak ada manusia yang tidak membutuhkan air, semua membutuhkan air, dan ketika misalkan operasi itu dilakukan, ya sumber air mereka akan hilang gitu. Tadi balik lagi sih ke upaya masyarakat gitu, apakah sudah ada upaya-upaya hukum kah, atau memang sudah melakukan audiensi dengan pihak tapi misalkan tidak disambut dengan baik, seperti itu? Iya, betul. Sejauh ini kalau yang di Flores misalnya, itu mereka beberapa kali melakukan aksi, dan ya mereka meminta audiensi untuk ya satu yang berkaitan dengan panas bumi itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah upaya-upaya itu direspons oleh pemerintah, mendapatkan respons dari pemerintah itu dengan cara kekerasan. Terakhir beberapa bulan yang lalu si bupati atau gubernur NTT itu datang ke Pocoleok dengan persenjataan yang lengkap. Itu yang menjadi masalah. Dan beberapa bulan sebelumnya lagi itu ketika warga warga menghadang perusahaan untuk melakukan pengukuran tanah di sana, ada beberapa warga yang dipukul, beberapa wartawan ditahan, dan itu dilakukan oleh atas izin pemerintah. Jadi ya sejauh ini warga itu sama sekali tidak bisa mengharapkan
mengharapkan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menguntungkan mereka, karena pemerintah hari ini justru berdiri di samping daripada perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang akan menjalankan proyek ini gitu. Jadi hal-hal yang itu yang kemudian dilakukan. Makanya satu-satunya cara mereka untuk mempertahankan ruang hidup adalah dengan solidaritas sesama warga itu, dengan aksi jaga kampung itu yang sejauh ini yang mereka terus-terusan lakukan gitu. Sepertinya sudah banyak ya, karena memang kita akan ada sesi-sesi selanjutnya supaya tidak di-spill lebih jauh gitu, meskipun nanti mungkin kita akan ngebahas bukan hanya ngomongin soal kriminalisasi, bukan hanya soal ngomongin soal upaya-upaya aja, tapi kita juga spesifik ya akan ngomongin soal dampak terhadap perempuannya seperti Iya, itu betul. misalkan. Nah, itu akan ada di sesi podcast selanjutnya. Nah, dari panjangnya cerita kita nih, podcast kita pada edisi kali ini sebenarnya menandakan kembali gitu. Kita harus bertanya kembali sebenarnya apa sih proyek transisi energi yang diharapkan pemerintah ini udah selaras belum sih sama tujuan sama cita-cita yang diharapkan masyarakat gitu, mengenai dengan energi yang katanya bersih, yang ramah lingkungan, energi masa depan gitu. Nah, itu sebenarnya udah terlihat gitu lah dari proses-proses dan pola-pola yang tadi udah ada gitu, bahwa sebenarnya ini berkaitan juga dengan dilanggengkannya proyek ini melalui regulasi-regulasi sebenarnya yang itu malah melanggengkan kerusakan atau titik-titik dampak yang lebih besar gitu di masyarakat seperti itu. Jadi perlu dicek kembali, perlu diredefinisi ulang kembali gitu terkait dengan energi bersih. Betul. Ini tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin untuk menjawab lebih spesifiknya kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.